Sebelum baca takdim baca doa bangun. Gimana? Doa bangun tidur gimana? Hah? Allahumma barik lana. Maka baca doa bangun tidur anak muda. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Saya yakin hadir di tengah-tengah kita orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin, saya nggak sebutin namanya satu demi satu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Wabil khusus kepada segenap panitia peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk Bang Ustaz Ridwan beserta Bapak Amil. Kemarin ke rumah saya beberapa waktu yang lalu, mengundang saya ke tempat ini, minta untuk tanggal ini mengisi acara Isra Mi'raj di tempat saya. Sebetulnya malam ini ada acara bersama Bapak Yusuf Kala saya malam hari ini, karena panitia sudah mengundang duluan saya ke tempat ini, saya harus profesional. Jadi saya sampaikan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, acara bersama Bapak Yusuf Kala emang saya nggak diundang, Pak. Ya, kalau nggak diundang mau ngapain ke sono kan? Mendingan di sini yang udah jelas-jelas ada duitnya itu. Mudah-mudahan seluruh segenap panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW beserta seluruh para donatur dan warga yang ikut mensukseskan acara pada malam hari ini, yang telah menyumbangkan sebagian rezekinya, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, mudah-mudahan dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini, atas izin Allah kita sama-sama dapat bermuajahah bersilaturahim dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini akan menjadi wasilah duduknya kita bersama-sama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, tentunya bukan hanya sekedar kita membaca akan salawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan semua syariat ajaran yang sudah dibawa oleh baginda Rasul. Insya Allah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang sempurna, yang kesempurnaannya itu disempurnakan oleh Zat yang Maha Sempurna. Beliau adalah manusia agung, yang keagungannya diagung-agungkan oleh Zat yang Maha Agung.
Beliau adalah manusia yang istimewa. Beliau adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah di yaumil qiyamah nanti kita semua dapat syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Semoga Allah yang maha tahu setiap dosa-dosa dan kesalahan yang sudah pernah diri ini lakukan. Semoga Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha menyaksikan setiap kezaliman bahkan kemaksiatan yang sudah pernah diri ini lakukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong kita semua. Menolong untuk apa? Untuk kita mau mengakui bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang lemah, bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang berlumuran dengan dosa-dosa dan kesalahan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan rasa bersalah itu kepada kita, itu adalah merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita patut mengucap syukur alhamdulillah. Semuanya beristighfar, kita memohon ampunan kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hidup ini bergelimang dosa, selalu saja kerap berbuat nista. Tiada tempat bagiku untuk meminta, hanya Engkau Sang Maha Pengampun dosa, hanya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullahaladzim. Setiap kita pasti punya salah, setiap kita pasti punya dosa. Betul Bu? Betul Pak? Pak? Bapak masih hidup? Bapak-bapak kalau ngaji emang begitu, sok serius. Bapak-bapak kalau ngaji duduk sila, pala nunduk. Kita dengerin pulas. Kalau ibu-ibu mah kompak-kompak Pak, beda sama kita. Ibu-ibu bukan cuma sekedar seragam, suara mereka kompak-kompak. Bu, dia 50 orang aja kayak 5.000 orang Pak. Coba bapak-bapak. Ibu-ibu mah kompak-kompak tuh, seragamnya hari Senin pakai putih-putih semua ya Bu. Pakai hari Selasa pakai hitam-hitam semua. Hari Rabu pakai hijau ya Bu, hijau semua. Tuh kalau habis zuhur mau kajian zuhur tuh ibu-ibu kalau hari Rabu pakai hijau-hijau di gang tuh, berjejer hijau-hijau kayak ular keket hijau. Kita semua pasti punya salah, kita semua pasti punya dosa, betul? Ada nggak yang hadir di masjid ini yang nggak punya dosa? Yang nggak punya salah ada?
Jadi lahir sampai sekarang nggak pernah berbuat dosa ada. Kalau ada tunjuk tangan saya mau lihat mana orangnya. Nggak ada. Setiap kita pasti punya salah. Setiap kita pasti punya dosa. Terlebih saya yang saat ini sedang berbicara, yang kelihatannya kayak orang soleh, kayak orang alim, pakai gomis, pakai jubah, mana naik motor kayak Batman, saya pakai jubah. Ini cuma casingnya aja bu, ini cuma lapisannya aja. Hati siapa yang tahu? Jawab bu kalau ditanya. Ibu kenapa ngantuk atau terkesima melihat saya? Ibu pernah nonton saya di RCTI pernah? Belum? Di SCTV pernah SCTV? Belum? TVRI pernah TVRI? Belum juga. Lu punya TV nggak sih di rumah? Yang TV ya? Kita semua pasti punya salah, kita semua pasti punya dosa. Maka kalau ini adalah casing, cuma lapisannya, hati yang tahu Allah. Teman duduk ibu sebelah pun nggak tahu isi hati ibu. Betul? Nggak tahu. Pak, istri kita di rumah, kita nggak tahu isi hatinya kayak apa. Suami ibu juga nggak tahu isi hati suami kayak apa. Tapi Allah Maha. Ini cuma casing nih, gamis, jubah, sorban, cuma lapisan, cuma casing. Makanya kita nggak boleh sombong dengan baju yang kita pakai. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat pakaian hambanya. Allah tidak pernah melihat cantik, ganteng, gagah fisik hambanya. Allah tidak pernah melihat harta, pangkat, jabatan hambanya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hatinya dan amal perbuatan. Makanya jangan sombong sama baju ya bu. Jangan sombong sama baju ya. Udah belum lunas sombong lagi. Nauzubillahi min. Memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini foto siapa ini bu? Meningkatkan hubungan hablum minallah dan hablum minannas melalui salat yang 5. Saya pengen berangkat dari ayat mengenai Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci Allah. Siapa yang suci? Allah. Yang banyak kotoran? Kita. Berangkat dari subhana, maha suci Allah. Allah yang maha suci, kita yang banyak kotorannya. Kita banyak kotoran enggak? Ini di muka aja udah kotoran semua. Betul? Ini mata ini ada kotorannya enggak? Mata ada kotorannya enggak? Namanya apa? Ada yang gak belekan ada? Pak, biar kata tuh perempuan cantik banget lah tetap punya belek. Bu, biar kata tuh cowok ganteng banget kayak artis tetap punya belek. Kotoran bukan? Kotoran. Di hidung ada kotoran? Namanya? Itu yang ngomong ingus yang mana tuh tadi itu?
Namanya semua kita pasti punya kuping. Di telinga ada kotoran? Namanya? Hah? Itu waktu yang ngomong congek itu. Kotoran bukan? Makanya di warung-warung ada cotton bud buat ngebersihin kotoran telinga kita. Kalau zaman dulu belum ada cotton bud, pakai pentol korek atau pakai bulu ayam diilik gitu ya. Zaman jiji itu, zaman jiji nggak ada pentol korek, nggak ada bulu ayam, pakai obeng kembang tuh. Kotoran bukan? Kotor. Udah gak usah bawa-bawa di sini aja, udah kotoran semua. Menjijik enggak? Menjijik. Ada di mana itu? Nempel sama badan kita. Jadi nggak usah sombong. Kita ini banyak kotorannya, Pak. Banyak kotoran. Nggak usah sombong. Karena kita masih bernyawa, ada ruh dalam jasad kita, maka kita masih bisa membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada pada jasad kita. Mayat nggak ada harganya kita. Harta, pangkat, jabatan, kedudukan nggak ada artinya itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj kaitannya dengan kesucian, maha suci Allah. Dan Isra Mi'raj ini berkaitan dengan ibadah sholat. Sebelum sholat kita diperintahkan oleh Allah untuk berwudu. Kalau berwudu kita kumur-kumur nggak Bu? Kumur-kumur. Sunnah hukumnya kumur-kumur. Untuk membersihkan kotoran yang ada di mulut kita disunnahkan untuk berkumur-kumur. Hakikatnya adalah supaya ini mulut kita dibersihkan dari ucapan-ucapan yang kotor. Jangan menghina orang, jangan ngecilin orang, jangan menfitnah orang. Itu berwudu, kumur-kumur, supaya bersih kita punya kotor, zahiran wa batinan. Telinga kita juga dibersihkan supaya kita nggak dengar sesuatu yang jelek. Itu dibersihkan dulu. Tangan dibersihkan nggak Bu? Dibersihkan. Jangan mengambil, jangan merampas sesuatu yang bukan haknya kita. Ini baru berwudu, belum sholat itu belum. Kaki kita dibersihkan nggak Bu? Dibersihkan berwudu supaya kita tidak melangkah ke tempat-tempat yang dibenci dan tidak diridhoi Allah Subhanahu. Baru setelah kita berwudu, Allah perintahkan kita untuk sholat. Bu, Isra Mi'raj itu mesti bicaranya pakai iman, jangan pakai akal. Peristiwa Isra Mi'raj ini sesuatu yang di luar akal manusia, di luar nalar manusia. Kenapa Ustaz di luar nalar manusia? Karena perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh oleh Rasulullah cuma satu malam. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa menembus langit dunia sampai menembus langit yang ketujuh. 3 alam ditembus oleh Rasulullah ila Sidratil Muntaha sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempuh dalam satu malam.
Sementara dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa zaman dulu, kalau ditempuh jarak itu pakai kuda, jaraknya 1 bulan sampai 2 bulan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa 1 sampai 2 bulan naik kuda. Mungkin nggak Rasulullah berjalan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Bukan cuma sekedar sampai di situ. Rasulullah naik ke langit dunia, ditembus 3 alam oleh Rasulullah, 7 lapis langit, ila Sidratil Muntaha, sampai berjumpa dengan Allah dalam 1 malam. Menurut akal mungkin nggak, Bu? Menurut akal mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau pakai akal nggak mungkin, tapi kalau pakai iman, apa yang tidak mustahil bagi Allah? Satu contoh saya kasih contoh begitu. Terusin, Bu. Sampai jam berapa sih ini acara Isra Mi'raj? Sampai jam berapa? Hah? Jam 1. Ini Isra Mi'raj pedangdutan jam 1. Ibu kenal Nabi Ibrahim? Kenal di mana? Main kenal aja. Nabi Ibrahim kenal nggak? Nabi Ibrahim itu, Bu, oleh raja yang zalim ketika itu hendak dibakar, ditumpuk kayu bakar yang tinggi oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim mau dibakar. Menurut akal pikiran manusia, kalau Nabi Ibrahim dijebloskan ke dalam kobaran api yang berkobar-kobar itu, angus apa enggak? Angus. Menurut akal, kalau Nabi Ibrahim dibakar ke dalam api yang berkobar-kobar itu, mati apa enggak? Mati kalau menurut akal. Jadi abadikan di dalam Al-Quran, Allah perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan kepada api untuk dingin. 1 helai rambut pun tidak tersentuh oleh api. Selamat Nabi Ibrahim dari kobaran apinya Raja Namrud. Kalau bicara akal nggak mungkin, tapi kalau bicara iman, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Alhamdulillah. Ini peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersihkan dulu jasad kita. Sekarang kita ada di bulan Sya'ban. Kemarin kita baru saja meninggalkan bulan Rajab. Doa kita sudah dikabul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Amin. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan suci. Allah sudah kabulkan sekarang. Lihat Pak, berapa banyak tetangga saudara kita yang sekarang sudah berpulang ke rahmatullah, mendekati Ramadan. Betul? Betul? Maka kita alhamdulillah masih dikasih umur. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Panjang umur kita, amin. Berkah rezeki kita, amin. Sehat jasmani dan rohani kita, amin. Ya Rabbal. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Maka kata Rasulullah, banyakin baca Kemarin di bulan Rajab kita banyak baca istighfar. Istighfar Rajab itu yang kita baca, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli
Allah bersihkan di bulan Rajab itu. Maka ketika mata ini pernah atau sering melihat sesuatu yang diharamkan Allah, dihapus oleh Allah dosa-dosa penglihatan kita di bulan Rajab itu dengan istighfar yang kita baca di bulan Rajab. Kalau mulut kita pernah menghina, menfitnah orang di bulan Rajab, kita beristighfar mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa lisan kita, telinga, tangan, kaki dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di bulan Rajab kemarin Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Ya Rabbal, masuk di bulan Sya'ban, syahri kata Rasulullah, bulan umat Nabi Muhammad ada di bulan Ramadan. Ini bulan Rajab, bulanku kata Nabi. Kalau bulannya Nabi, banyakin baca sholat, banyakin baca sholat. Tapi bulan Sya'ban ini adalah bulan pembersihan kita punya hati. Ini bulan Sya'ban, meningkatkan hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Bulan Sya'ban ini mesti bersihin hati kita. Kalau dibersihin berarti ada kotorannya apa enggak? Banyak, Pak. Kotoran kita banyak. Satu di antara kotoran hati kita ada yang disebut namanya dengki. Kalau bahasa kitabnya apa bro? Dengki, hasad. Kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al-qalbu. Kata Rasulullah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging yang kalau jika dia baik maka baik seluruh jasadnya, namun jika dia rusak maka rusak seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu kata Rasulullah, dia adalah hati. Kalau dia baik, baik cara berpikir. Kalau dia baik, baik cara mendengarnya. Kalau dia baik, baik tutur katanya. Kalau dia baik, maka baik tingkah dan lakunya. Namun jika dia rusak, rusak berpikir, rusak memandang, rusak mendengar, rusak tingkah dan lakunya, itu adalah hati. Nah, ada penyakit hati dalam diri kita disebut namanya hasad. Menurut bahasa, hasad itu adalah sebuah kedengkian. Apa bu? Bu, ceramahnya begini aja ya. Saya nggak bisa kayak orang-orang lucu, ya bu ya. Ceramahnya begini aja ya. Saya nggak bisa ngelucu kayak orang-orang. Ceramahnya begini aja ya. Menurut gak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Tuh namanya hasad. Ibu punya tetangga beli mobil baru, ibu gak bisa tidur 3 hari 3 malam mikirin dari mana tetangga saya bisa beli mobil baru. Jangan-jangan dia korupsi, jangan-jangan dia piara tuyul. Hati kita gak senang ketika melihat orang lain dapat nikmat dari Allah. Tuh namanya dengki, namanya hasad. Ibu punya tetangga, suaminya nikah lagi, ibu yang gak bisa tidur. Ngapain? Biarin aja orang lain dapat nikmat dari Allah. Betul? Rasulullah memberikan warning, bu, peringatan. Hati-hati dengan sifat hasad ini. Karena sifat hasad ini akan menghancurkan semua amalan kebaikan yang kalian lakukan, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Bu, Rasulullah kasih peringatan, hati-hati dengan sifat hasad ini, karena dia bisa menghancurkan semua amalan kebaikan yang kalian lakukan, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Mohon maaf lahir batin, Pak. Orang yang di dalam hatinya punya sifat dengki, bukan dia nggak sholat, dia sholat. Orang yang di dalam hatinya punya perasaan, punya sikap dengki, bukan dia nggak puasa, dia puasa.
Orang yang di dalam hatinya ada dengki, bukan dia nggak baca Quran, dia baca Quran, tapi sayang sejuta sayang, di dalam hatinya ada dengki, maka semua amalan yang dia lakukan hangus, terbakar, lantaran di dalam hatinya ada sifat hasad. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau nanti puasa, Rasulullah ada peringatan khusus tuh. Berapa banyak orang yang berpuasa cuma dapat lapar sama haus doang. Berapa banyak orang yang menahan lapar dan haus cuma dapat itu. Kok bisa orang puasa cuma dapat lapar sama haus? Oh tentu, sebab dia tidak menjaga pandangannya dari sesuatu yang diharamkan Allah ketika dia berpuasa. Dia tidak menahan pendengarannya dari sesuatu yang Allah nggak suka ketika dia sedang berpuasa. Bahkan di dalam hatinya ada dengki ketika dia menahan lapar dan haus. Maka kata Rasul, berapa banyak orang yang berpuasa cuma dapat lapar dan hausnya saja. Na'udzubillahi min. Maka di bulan Sya'ban ini kita mesti membersihkan kotoran-kotoran hati kita. Jangan ada dendam di antara kita, walaupun beda pilihan. Setuju? Setuju? Takbir. Begitu kan kata beliau tadi, Pak RW udah selesai, Pilpres sudah selesai, jadi jangan ada dendam di antara kita. Insya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Bantuin Bu, jangan mangap aja bantuinnya. Ngaji-ngaji yuk kita agar hidup lebih berbagi. Siapa yang gak mau ngaji ntar mati jadi mamati. Nah Bu, jadi apa Bu? Apaan itu mati? Di sini majelis taklim tiap malam apa? Tiap malam Rabu. Alhamdulillah. Kalau satu kampung masih ada majelis taklimnya, kata Al-Imam Al-Ghazali, majelis taklim itu dalam lingkungan seperti jantung pada manusia. Manusia itu kalau jantungnya masih berdetak, Bu. Manusia itu kalau jantungnya masih berdetak berarti manusia itu masih hidup. Tapi kalau manusia sudah berhenti detak jantungnya, dipastikan manusia itu sudah pasti mati. Begitupun lingkungan, kalau masih ada majelis taklimnya, lingkungan itu masih hidup. Alhamdulillah. Maka kata Imam Ghazali, majelis taklim pada lingkungan itu seperti jantung pada manusia. Maka bersyukur di kampung kita masih ada majelis taklimnya. Alhamdulillah. Salat yuk kita agar hidup kita selamat. Agar hidup apa? Siapa yang pengen selamat dunia bahagia di akhirat, kerjain Ada berapa waktu salat dalam sehari? 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya mau tanya di sini, di Masjid Nurul Huda
yang ajan subuh anak muda laki-laki. Nggak kompak nih. Anak muda sini hati-hati. Yang jujur nih, jangan ada dusta di antara kita ya. Di Masjid Nurul Huda kalau ajan subuh anak muda laki-laki. Anak mudanya pada kemana? Maka ini peringatan Isra Mi'raj bukan cuma sekedar acara seremoni belaka, tapi ada visi dan misi dakwah di dalamnya. Diharapkan nanti selesai acara Isra Mi'raj, Masjid Nurul Huda ajan subuh anak-anak muda. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kan kalau yang ajan subuh anak-anak muda kan enak ya. Betul nggak? Itu biasanya kalau di kampung-kampung sebelum ajan subuh itu ada baca takbir. Di sini ada nggak baca takbir? Nah, sebelum baca takbir baca doa bangun. Gimana? Doa bangun tidur gimana? Hah? Allahumma barik lana. Maka baca doa bangun tidur anak muda. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Enak gak? Bangun gak kita kalau anak muda udah lebih bangun tidur? Ini biasanya kalau sholat subuh ada as-sholatu khairun minan naum, yang ajan anak muda, yang ajan anak muda di Masjid Nurul Huda, yang ajan anak mudanya. As-salatu khairun minan naum. Kalau as-salatu khairun minan naum, naumnya pendek, digentak. Lebih baik salat daripada tidur. Gitu. Biar yang tidur Pak. Ini di kampung saya udah yang ajan aki-aki naumnya panjang. Siapa yang lepas itu? Kasihan nggak orang tua kita? Kasihan nggak? Maka anak-anak muda harus bangkit. Mana anak-anak muda sini mana? Anak-anak muda, mana suaranya? Anak-anak muda, 2-3 orang. Insya Allah nanti selesai acara ini mudah-mudahan yang ajar subuh, zuhur, asar, maghrib, isya anak-anak muda. Amin. Ya Rabbal. Salat yuk kita agar hidup kita selamat. Siapa yang gak mau salat, ntar matinya lompat. Apa yang lompat-lompat? Itu yang kedua. Di bulan Syaban kita mesti bersihin hati kita dari kotoran-kotoran hati. Yang ketiga, yang terakhir, biasanya di bulan Syaban itu untuk
nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ngapain? Hah? Baca Yasin. Ya. Berapa kali? 3 kali. Yasin yang pertama minta doa panjang umur. Seumpama Allah kabulin permintaan ibu, dikasih umur oleh Allah 950 tahun, mau kan minta doa panjang umur. Udah gak kelihatan bentuknya ya Bu ya. Kalau dulu 17 tahun tuh 17, 25 langsung pipit kanan kiri cakep tuh. Sweet 17 namanya, langsung pipit kanan kiri cakep. Tapi kalau udah 60, 70 langsung pipit bukan kanan kiri, selebar muka langsung pipit semua. Nanti malam nisfu Sya'ban itu malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah buka 300 pintu rahmatnya di malam nisfu Sya'ban. Siapa yang minta munajat kepada Allah dikabulkan Allah Subhanahu, kecuali di antaranya mereka yang memutus tali persaudaraan, memutus tali silaturahmi. Makanya orang-orang dulu kalau bulan Sya'ban itu namanya bulan Rawah. Bulan Rawah ngapain? Munggah puasa. Munggah puasa. Apa itu munggah Bu? Munggah artinya apa? Hah? Naik. Apa yang ditaikin Pak? Binilah kok jadi begini. Apa yang ditaikin? Ibadahnya. Apalagi sedekahnya. Apalagi doanya ketika mereka masih hidup di dunia ini. Maka munggah puasa yang bapak ibunya masih ada, ketika sudah menikah berpisah dengan bapak ibunya, silaturahmi, datang ke tempat bapak ibunya. Jadi datang ke tempat bapak ibu bukan lebaran, sebelum puasa. Minta maaf, minta ridhonya sama bapak ibunya. Sungkem tuh sama bapak ibu, minta maaf, minta ridhonya. Datang ke rumah bapak ibu, jangan lenggang kangkung, jangan tangan kosong. Ngapain? Bawain beras sekarung, 2 karung. Datang ke rumah orang tua, bawa supaya bapak ibu kita puasa nggak mesti beli warung lagi. Jangan sampai puasa emak kita beli beras ke warung. Jangan. Puasa udah tenang karena udah ada beras 2 karung di rumah. Alhamdulillah. Liatin orang tua kita kormanya udah ada belum puasa. Jangan sampai bapak ibu kita buka puasa pakai bawang sama cabai doang, kayak nggak punya anak doang. Bawain korma, bapak ibu kita mau puasa. Nih Bu, Pak, saya bawain korma 3 karton. Masya Allah. Buat sebulan kan? Ya. Senang gak Pak? Senang gak Bu dibawain beras sama korma? Senang. Kalau bapak ibu kita senang, Allah senang. Kalau bapak ibu kita redho, Allah redho. Munggah puasa, minta maaf, minta ridho sama orang tua supaya Allah redho. Ini buat anak-anak yang bapaknya masih ada, liatin baju koko bapak kita. Kenapa cuma 2 bapak yang saya tunjuk? Karena ibu-ibu seragamnya udah banyak Pak. Bapak-bapak tuh Bu, dia kalau sholat subuh pakai baju koko warna putih, ya Pak. Nanti sholat zuhur baju kokonya putih lagi. Nanti sholat asar baju kokonya emang cuma itu doang Pak bajunya. Kalau ibu-ibu kan beda ya Bu ya. Banyak seragamnya ibu-ibu walaupun belum lunas juga ya. Liatin bapak kita baju kokonya jangan-jangan udah jelek walaupun masih bagus. Beliin baju koko buat bapak kita.
Beli baju baru buat orang tua kita bukan lebaran, sebelum puasa. Ntar puasa sholat tarawih dipakai tuh baju, masya Allah, baju baru dipakai. Ini dari anak saya. Girang nggak Pak? Girang nggak Pak? Kalau bapak kita girang, Allah girang. Redo. Kalau bapak kita redo, Allah redo. Apalagi punya anak ada 10, masya Allah. Satu anak bawa uang 2 juta, 10 anak 20 juta. Makanya orang tua kita dulu bilang banyak anak banyak rezeki. Siap-siap besok yang bapak punya anak banyak duitnya, banyak berasnya. Insya emang begitu, munggah puasa nyenengin hati orang tua, minta ridho, minta berkahnya orang tua. Pak Ustaz, bapak saya udah meninggal dunia, sudah berada di alam barzah saat ini. Kalau sudah berada di alam barzah, datengin makamnya. Walaupun doa udah tiap hari, datengin makam orang tua kita. Ya, kirimin doa, doain orang tua kita di makam, ziarah kubur. Tapi jangan ziarah kubur cuma ziarah doang, bawa kembang 2 kantong plastik, diaurin di atas kuburannya 2 kantong plastik itu kembang, biar wangi ya Bu, biar wangi, biar wangi ya Pak, biar wangi. Dia bawa air mawar 2 galon, diguyurin di atas kuburan bapaknya air mawar 2 galon, biar adem ya Pak, biar adem ya. Kata bapaknya bukan adem, becek goblok gitu. Bukan itu yang ditunggu oleh bapak ibu kita saat ini, adalah wawalidin sholihin yad'una, anak yang soleh yang terus mendoain orang tuanya. Nanti masuk bulan Ramadan, dia adalah bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad mesti meningkatkan hubungan hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan antara manusia dan hubungan antar dengan Allah. Bagaimana salat yang kita lakukan bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau salatnya benar, dia tidak akan pernah melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia melakukan perbuatan dosa, dia bertaubat kepada Allah. Kalau seorang suami salatnya benar, enggak akan ada KDRT dalam rumah tangga, karena dia merasa bahwa istri adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang istri salatnya benar, dia enggak akan pernah berani untuk berselingkuh kepada suaminya. Sebab apa? Karena salatnya bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Insya paham Bu? Paham? Jadi salat yang kita lakukan harus bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Di sosial media kita sekarang udah ngeri Bu. Ada seorang suami membakar istrinya sendiri, dikasih air keras dibakar. Masya Allah. Ada seorang istri membunuh suaminya, bahkan ada yang dikebiri, dipotong anunya. Banyak tindak kriminal. Ada apa yang terjadi dengan mereka? Bukan mereka nggak sholat, mereka kadang sholat, tapi sholatnya tidak bisa mencegah mereka dari perbuatan keji dan munkar. Ada apa dengan mereka? Oh ternyata sholatnya itu hanya sekedar gugur kewajiban. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, ibu tahu sabar nggak? Apa itu sabar? Ibu tahu ikhlas nggak? Apa itu ikhlas? Hah? Oh bingung kan jawabnya. Ikhlas tuh gini, hanya memberi. Bagus kan? Yang kita lakukan saat ini cuman sekedar tahu, dari nggak tahu menjadi bagus memang, tapi sayangnya berhenti sampai di situ.
Harusnya yang kita lakukan dari nggak tahu kemudian tahu, lalu kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya sholat itu sendiri bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Insya sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, anak-anak lu mana? Hah? Oh, dia nggak tampil lagi nggak? Oh enggak. Hah? Masih main? Oh boleh ke sini aja. Nggak mau ke sini, bareng sama saya. Bu, ibu, kita sisihkan sebagian rezeki kita, ya, untuk panitia. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan dan mudah-mudahan rezeki kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana anak-anaknya mana? Sini. Ya, bareng sini, ini saya. Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu kalau di alam kubur mereka itu sebetulnya minta sama Allah dihidupkan kembali. Ya Allah, hidupkan saya kembali, jangan lama-lama, bukan setahun kelamaan, bukan sebulan kelamaan, bukan seminggu kelamaan. Mereka cuma pengen minta sama Allah dihidupkan kembali sebentar saja. Mau ngapain kalau mereka hidup? Mereka pengen sedekah dan beramal soleh. Cuma itu doang. Mereka pengen sedekah dan beramal soleh. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, maka kita banyakin bersedekah untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa nemenin kita menjadi amal di alam barzakh kita. Amin ya rabbal alamin. Salatun bisalamil mubin linuqtati ta'in ya salatun bisalamil mubin linuqtati saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang sudah ibu keluarkan untuk di jalan Allah, mudah-mudahan dihitung pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selesai Isra Mi'raj ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan para suami dijadikan suami yang soleh, khalifah yang soleh dalam rumah tangga, istri dijadikan istri yang soleha, anak cucu keturunan kita mudah-mudahan dijadikan keturunan yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang senantiasa mendatangkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada kebenaran itu karena memang murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita patut mengucap syukur alhamdulillah.
kesalahan itu memang murni karena kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya. Saya minta maaf, minta izin, minta ridhonya wabillahi khusus kepada para tuan guru yang hadir pada malam hari ini. Saya berdoa dan beristighfar mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan nanti keluar dari masjid ini pulang kita ke rumah masing-masing, Allah sudah gugurkan semua dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.